Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan masuk di materi manajemen risiko, di mana di sini saya akan menjelaskan apa itu dari manajemen risiko. Baik, kakak abang, di sini resiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang, kemudian resiko melibatkan perubahan seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi, atau tempat, kemudian risiko melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan. Nah, definisi risiko itu akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan, kemudian sebagai kemungkinan penyimpangan negatif dari hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau risiko sebagai suatu kemungkinan kerugian. Kemudian menyangkut situasi di mana terdapat suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan. Nah, kalau kita globalkan, apa itu manajemen risiko? Itu adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, kemudian evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Nah, fokus dari manajemen risiko ini adalah mengenal pasti risiko dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko. Yang tujuannya adalah secara terus-menerus menciptakan atau menambah nilai maksimum kepada semua kegiatan. Nah, resiko ini juga dapat menimpa siapapun. Selama kita masih hidup, pasti resiko itu pasti ada ya. Dari hal-hal yang eksternal sampai hal-hal internal. Nah, hal-hal eksternal itu apa saja? Umpama kalian pergi ke kampus ya, ke kuliah. Nah, itu naik sepeda motor. Nah, kita nggak tahu nih kejadian di jalan tuh apa yang terjadi. Nah, bisa aja saya kita naik sepeda motor, kita nabrak orang di depan atau sebagainya ya. Itu resiko dari eksternal. Nah, resiko dari internal bisa saja pada saat kalian berjalan ke dalam rumah ya, ternyata kalian kesandung apa ya kabel atau apa, dan itu mengakibatkan jadi kalian itu cedera. Nah, itu sebagai hal-hal internal. Dari manajer puncak sampai ke cleaning service. Nah, itu juga pasti ada resikonya ya. Jadi manajer puncak itu juga punya beban yang sangat luar biasa tanggung jawabnya. Nah, itu mempunyai resiko juga. Jadi cleaning service juga. Nah, itu juga mempunyai resiko. Umpamanya kalau misalnya kerjaannya nggak beres ya, atau ada air yang masih mengalir, nah itu mengakibatkan misalnya orang berjalan jadi terpleset. Nah, itu kan resiko dari cleaning service ya yang menanggung jawab itu tersebut ya. Kenapa bisa jadi seperti itu? Kemudian dari aset berwujud, tangible asset. Kemudian sampai aset tidak berwujud atau tangible asset ya. Dari aktivitas inti, skor bisnis sampai aktivitas pendukung sporting unit. Kemudian resiko dapat terjadi setiap saat, tentu saja ya, itu bisa saja masalah SDM itu ya dapat muncul setiap saat ya. Kemudian transaksi terjadi 24 jam sehari ya, itu pasti terjadi ya. Kemudian reputasi organisasi sangat dibangun tetapi sangat mudah dihancurkan. Ya, banyak ya organisasi ini sudah susah-susah dibangun ya, tapi kadang-kadang SDM-nya yang membuat organisasi tersebut menjadi hancur ya. Kemudian investor sangat sulit membangun kepercayaan tapi sangat mudah meninggalkan. Kemudian teknologi berkembang begitu pesat sehingga mempercepat usangnya aset organisasi. Jadi kalau suatu organisasi tidak mengikuti teknologi yang berkembang, maka dia akan ketinggalan. Jadi harus terus mengikuti zamannya. Kemudian resiko berpotensi merugikan. Nah, ini berdampak langsung ya, prestasi pelanggan yang ingkar janji bisa saja sudah janji mau membeli barang kita ternyata tidak jadi. Nah, itu bisa jadi ingkar janji. Kemudian kehilangan, kerusakan atau kebakaran alat operasi. Kemudian berdampak dalam waktu dekat. Misalnya kematian personal inti. Padahal personal inti ini adalah orang yang apa ya orang yang bekerja di perusahaan yang betul-betul bisa diandalkan perusahaan. Jadi kalau misalnya ini dia tidak ada, nah ini bisa aja perusahaan menjadi goyang. Jadi harus ada penggantinya ya yang bisa mewakilkan dari personal inti tersebut. Kemudian rusaknya sistem informasi. Nah, zaman sekarang ini kan kita banyak ya memakai sistem informasi seperti misalnya kita memakai komputer atau laptop ya. Nah, ini kalau terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka ini juga mempengaruhi dari sistem organisasi tersebut.
ya. Kemudian berdampak jangka panjang, menurunnya reputasi organisasi, kemudian menurunnya etos kerja karyawan. Nah, resiko dari sudut pandang penyebab. Nah, resiko operasional, misalnya resiko karena faktor-faktor non keuangan, misalnya bisa saja dari manusianya, kemudian dari teknologinya, kemudian bisa jadi juga dari alamnya. Kemudian resiko finansial. Nah, resiko karena faktor-faktor keuangan seperti paman jadi harga ya, kemudian tingkat bunga, kemudian mata uang asing. Nah, ini juga mempengaruhi dari resiko finansial. Kemudian resiko strategi. Ini resiko strategi seperti apa? Misalnya resiko karena kurang optimalnya strategi perusahaan yang dibuat. Kemudian dari sudut pandang akibat. Nah, ini bisa saja kalau kita lihat dari sudut pandang akibatnya dari resiko murni. Ya, ini misalnya suatu kejadian berakibat hanya merugikan saja dan tidak memungkinkan adanya keuntungan. Misalnya resiko kebakaran ya. Nah, itu kan resiko murni ya, kebakaran itu. Kemudian resiko spekulasi. Ini resiko spekulasi ini bisa saja seperti kita bermain investasi atau saham. Ini resiko yang tidak saja memungkinkan terjadi kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan. Nah, fungsi manajemen risiko yang pertama adalah menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko, kemudian primary champion of risk management pada tingkat strategis dan operasional, kemudian membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai, kemudian menetapkan kebijakan risiko melalui struktur pada unit usaha, kemudian pengkoordinasian berbagai macam kegiatan fungsional yang mengakibatkan nasihat tentang masalah-masalah manajemen risiko dalam organisasi. Kemudian membangun proses cepat tanggap risiko meliputi penyusunan program kontingensi dan kesinambungan bisnis. Nah, di sini ada tujuan pentingnya ketiga ya. Ketiga itu keselamatan, kesehatan ya untuk karyawan yang dimana ini menjamin setiap karyawan mendapat jaminan perlindungan atau keselamatan dan kesehatan selama ia bekerja. Kemudian mengurangi kecelakaan kerja di kemudian hari yang menimpa karyawan, kemudian melindungi aset perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian meningkatkan produktivitas jauh lebih baik dari sebelumnya, kemudian meningkatkan kesejahteraan karyawan, kemudian menertibkan karyawan untuk lebih bertanggung jawab, di mana tentu saja karyawan harus mengikuti SOP yang telah dibuat dari perusahaan ya. Kemudian selektif dan lebih berhati-hati dalam menggunakan perlengkapan dan peralatan kerja. Kemudian bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dan lingkungan. Kemudian menghindari gangguan kesehatan dialami pekerja saat melakukan tugasnya. Nah, dari paparan yang saya tadi jelaskan, bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya manajemen risiko sangat penting untuk dilakukan karena bisa mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi kondisi tertentu yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian risiko bisnis dapat dikendalikan dengan menerapkan manajemen risiko yang baik karena untuk menghadapi risiko bisnis diperlukan strategi yang matang yang pada umumnya sudah dimiliki oleh seorang pengusaha. Dengan perhitungan yang matang, kemampuan mengestimasi risiko, maka akan dengan mudah bagi seorang pengusaha untuk mengendalikan sebuah risiko menjadi sebuah peluang yang lebih menguntungkan. Oleh sebab itu, manajemen risiko bersifat penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Oke, kata Abang, mungkin sampai sini dulu presentasi kita. Kalau mau ada pertanyaan, silakan untuk di WA grup kita untuk mengajukan pertanyaan mungkin kurang jelas di paparan presentasi saya. Dan mohon setelah presentasi ini kalian jangan lupa untuk merangkum presentasi saya, catat dalam buku atau binder ya, ditulis tangan, ambil kesimpulannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.